nih. What is this game? Semua bener-bener 90% dipegang sama SRG. Hanya dengan satu misplay yang terjadi, Stormy buang flicker, tiba-tiba Dex langsung hadir, menukik dari belakang. Dan tidak ada yang bisa menyentuh sama sekali karena pertanyaan dari awal semenjak Joy muncul, siapa yang mau menangkap? Siapa yang mau menangkapnya? Itu dia dengan bebasnya nge-skip 4 orang loh. Sampai ya lihat dari Innocent dengan Purify, ya dia nggak bisa lari dari kejarannya. Karena memang target dari Purify-nya bukan karena Joy. Tigreal. Udah pasti karena Tigreal. Makanya. Walaupun ada War Axe di sana, tapi ingat, dia membawakan Festival of Blood, War Axe. Jadi nggak akan sederas kalau seandainya dia membawakan Emblem Fighter. Dan dia bawa emblemnya Assassin. Jadi otomatis War Axe-nya tidak setebal atau sederas apa yang dia dapatkan kalau misalkan dia membawakan Emblem Fighters. Ini dia. Wah. Ini dia yang sangat-sangat menegangkan. Kalau SRG memang ada di podium 1-2. Berarti dia bakal elimination match kan? Iya, elimination. Waduh. Tuan rumah Golden Road. Memang Juara. apakah ini akan menjadi sebuah kutukan yang masih menjadi misteri juga? Ngeri sih ya, tapi kita bakal langsung aja lihat interviewnya bersama Rose di main stage. Let's take it away. Taking down the hometown hero Selangor Red Giants, Falcon Esports claims a victory against the hometown heroes. With me here we have Coach RC. Coach, how are you? You seem very nervous. Yeah, super nervous. Why are you nervous? I don't know because the crowd is so many. So many. Okay, yeah. Malaysians are very supportive. Okay, now Coach, we know compared to your opponent, you guys actually are coming back from a defeat. How did Falcon Esports react to the matchup draw last night, knowing that you guys got drafted to go up against Selangor Red Giants today? Actually, we know that their strength is early game to mid game, but I said just stay put on discipline, wait for our timing, then our late game is on ours. I see. Now, I think we can see that Falcon actually did manage to play on the late game today, especially with their hero composition. We could see that late game was indeed theirs. Now, Coach, back in an interview with MPL Philippines, you have mentioned that you guys have been training for 2 months without break. Not even 1 day? No. Okay, now that you guys are just 1 match away, technically from the knockout stages, are you guys gonna like chill more, or are you guys still on that grind set mentality? No, we don't want to rest. We want to continue the practice. Continue the practice. So how is it looking like so far with no rest? I mean, is it very tiring, or are your players just as hungry for victory? I think it's normal for us to straight practice without even resting. Yeah, just like that. Just like that. Okay, Coach, I think another notable mention is that Dax said that you guys want to surpass whatever standards Burmese Gold has set in the past. Now, and you mentioned that actually you guys prepared a lot for Selangor Red Giants. Yeah. What other teams do you think that could get in the way of this achieving greater than ever victory for you guys? Actually, all of the participants in M6, we only want one team, and that is SRG. Oh, Yeah. all eyes were on SRG. Maybe you can share with us why? Because of the MSC. Actually, on that MSC, we want them to face from that bracket, but we failed to how can I say? We failed to go in grand finals or maybe semifinals, something like that. But this day is for us is a grand finals day for SRG. I see. So meeting SRG was like grand finals. Yeah, we for have a Falcon. full respect for SRG. I think that's very nice. I'm pretty sure the Malaysian audience respects that you guys actually respects their favorites. Now, Coach, maybe last words to the fans who came down to support you guys? Thank you for those who support on Falcon Esports. Thank you guys for coming here. And also thank you for Malaysian people. We love being here. And I can say Malaysian fans is so fucking big. Okay, thank you very much to Coach RC. And with that, let us right back to the panel to break down what happened in this matchup against Selangor Red Giants. Emang pengen ketemu sih ya, berarti ya. Bahkan mereka nggak expect ketemunya di sini. Iya. Bahkan dia tuh kayak bener-bener cuma ngelihat SRG kan. Gara-gara MSC. Karena ya mungkin ada luka yang dialami juga ya oleh Falcon terhadap Ada sih, emang ada. Iya pasti. Emang ada sih kebetulan ya. Cuma ya
lagi-lagi ketika semua mata tertuju kepada SRG, wajar. Ketika ada di atas, memang semua mata pasti tertuju kepada mereka. Betul. Sampai akhirnya ya justru kadang itu sebenarnya yang terjadi sama SRG. Iya. Waktu di MSC semuanya tuh look up-nya ke Balkan Cappy Brand, ke Tim Liquid, Fnatic Indo juga. Yang Iya, yang kuat gitu. Tapi kuat. ternyata yang tidak dilihat itu justru meraung-raung di bawah. Benar, itu dia. Ya contohnya kayak sekarang nih, bagaimana kita bisa melihat perwakilan dari Myanmar bisa mengalahkan perwakilan dari Malaysia. Dan berarti ini membuat akhirnya dari SRG, sang jawara MPL MY, sang juara MSC akan berhadapan dengan adanya elimination match. Elimination match, benar. Satu kali kekalahan lagi. Ini akan memulangkan SRG walaupun mereka sudah pulang sebenarnya di Malaysia. Mereka kan udah di Malaysia, mereka udah di rumah. Cuma benar-benar memulangkan, maksudnya teman-teman. Ke GH. Ke GH. Untuk tidak ke IOI atau ke Axiata Arena. Betul sekali teman-teman ya. Dan kita akan melanjutkan ke item build dan juga emblem. Seperti yang kita tahu bahwa memang tadi kalau misalkan melihat bagaimana damage yang begitu tinggi dari Dex, ya wajar aja sih dia punya Holy Crystal, dia juga punya Blood Wings, jadi tidak mudah untuk menangkap ke arah dari Joy-nya. Dan memang SRG nggak punya senjata tepat, senjata pasti untuk bisa menghentikan dari Joy-nya ini. Iya. Walaupun ya tadi di belakang Innocent memiliki item-item seperti Athena Shield, tapi kayaknya cukup terlambat. Karena memang di sini kekuatan dari magic damage-nya Joy udah terlalu dalam sih. Yap, dan apakah permasalahan dari SRG masih dengan overhype mereka? Karena harusnya tadi bisa aja. Atau dengan Bruno. Tapi kayaknya masalahnya bukan Bruno sih. Masalahnya kemarin mereka waktu iya menang lawan Ulfhednar mereka yang bawa Bruno. Tapi di Dex sih kayaknya masalahnya nggak ada Di yang Dex stop udah pasti juga. sih, ya di Dex udah pasti. Terus kayak pengorbanannya untuk Kid X dan juga Royal Milk yang berkali-kali ya terkena Velvet Requiem gitu, kena Special Migration. Ya akhirnya dimanfaatkan dengan baik gitu oleh Dex untuk X-nya juga dapetin. pinter sih tadi kan. Pas kebetulan Joy-nya dihajar, dia implosionnya tuh ke Joy arahnya. Jadi seolah-olah kayak menutup siapapun yang mau mukul ke arah Joy-nya udah pasti bakal kena implosion. Jadi nempelin ya. Nempelin, malah lebih sakit dong berarti Joy-nya. Benar, jadi akan semakin mudah lagi untuk memberikan Electrifying Beast. Karena Temporal Rain itu sih yang pas tadi dia masuk ke area rumputan yang ada 4 orang gitu. Bisa ngedes lagi, bisa kabur lagi. Karena seperti kita tahu ya teman-teman, ketika penggunaan ultimate dari Temporal Rain itu akan langsung ngereset cooldown juga, mempercepat cooldown juga dari beberapa skill shot lainnya. Salah satunya adalah skill aktif, skill 1 dan skill 2-nya, yaitu adalah Rhythm of Joy juga. Dan Leonin yang satu ini emang sangat sulit untuk ditangkap sebenarnya. Oke. Tapi sama-sama sih kan real emblem match 46 magic power dari awal. Tapi ini game paling panjang hari ini, 20 menit. 20 menit akhirnya. Double digit 20 menit. Enggak, akhirnya kita ketemu Lord Evolve. Ketemu Lord Evolve bener, dari tadi Lordnya ya masih Lord Enhance, masih bisa dihancurkan sebenarnya, tapi ya dari awal seperti yang aku bilang Ul, karena memang kebetulan SRG ini nggak punya pemukul turret pasti. Jadi ya otomatis membuat gerakan dari SRG-nya ketika ingin menutup game tuh agak lebih susah gitu loh. Dibandingkan dengan Bruno yang dimana Bruno sendiri punya kapasitas untuk langsung menutup end game ya kan dengan attack speed yang tinggi. Dan di akhir Benny jadi kalau nggak salah itu dari si Halbertnya ya wajar lah. Untuk damage yang bisa diberikan akan lebih tinggi lagi menuju ke arah dari Yums atau bahkan ke arah Sekais. Dan ya terlihat apa yang sudah ditabung dari awal ternyata tidak menjadi jaminan. Tidak menjadi jaminan. Awal bukanlah akhir. Satu momen one straight push juga yang dilakukan oleh Falcon Esports membuat mereka masuk ke pool 2-1 berarti. Waduh. Berarti 2-1 udah ada Falcon 2-1. KBG. Hah? Kok KBG? Itu 1-2. 1-2 benar. KBG, terus ada SRG. Terus tadi barusan juga ada, kalau 2-1 ada ini, ada NIP Flash. NIP Flash benar. Iya, kalau 2-1 ada NIP Flash, itu yang membedakan. Oke. Menarik pastinya ya untuk bagaimana ternyata tim yang digadang-gadang menjadi satu kontender yang kuat belum bisa menghasilkan yang terbaik juga. Dan MVP by GoPay udah pasti Dex sih harusnya. Udah pasti Dex. Harusnya nih. Atau kalau emang bukan Dex ya Dex. lagi coba. Ya kalau bukan Dex, ya kan? Karena momentum sih dia yang menyelinap masuk ke belakang ini begitu luar biasa. Dengan 6-1-2 dalam keadaan tertinggal. Ini adalah KDA yang cukup outstanding. Outstanding parah sih. Dia kayak tumbang satu kali habis itu udah reset semuanya kan. Dan emang tadi sih pas dia Electrifying Beats-nya ke Innocent juga Purify, dia nggak bisa kabur lah otomatis. Emang berat sih kalau kita melihat kenyataannya bahwa memang di sini Electrifying Beats menjadi salah satu skill yang memang masih meyakinkan sekali, terutama ketika
ada pemain assassin pure kayak Dex, sangat wajar sekali untuk sulit ditangkap ya. Ya. Jadi kalau kita lihat dari MVP highlightnya juga nanti kita akan melihat lagi nih bagaimana kesuksesan dari Joy-nya yang langsung straight push ke belakang. Dia benar-benar nge-skip banyak orang. Nih, ini adalah momen di early game dulu nih, dimana kita melihat Dex dapetin double kill. Nah dari sini nih, game on sebenarnya. Ya, Untuk Dex aja tapi. ya tapi belum jadi jaminan. Belum jadi karena jaminan. masih dipegang sama SRG. Nah, Karena tapi dari diversion. sini Tapi pas kita pertengahan nggak ngeliat diversion banyak loh. enggak, karena apa? Karena takutnya salah rumput, ada Iya, benar. implosion. Nah yang dikirim juga kan cuma siapa? Cuma Krem. Dan emang aku jujur melihat pemanfaatan dari diversionnya nggak begitu maksimal di early game ul. Tapi memang agak sedikit membingungkan karena semakin late game semakin mengerikan. Dan ini shutdown ini mahal menurutku karena 4 kill juga kan. Dan itu membuat shutdown dari Dex sehingga di sini ketika Kremnya sudah memberikan efek stun, ya udah nggak ada yang ngasih efek stun lagi. Lihat nyampe ke belakang ternyata Dexnya gara-gara ada Kramer sebagai tangga Sama dan ada Lord. Lord juga. Tuh lihat tuh, hit action langsung, shot implosionnya ke tengah-tengah dari Dexnya. Iya, dan akhirnya one straight push ya. Yums yang special migrationnya juga Lihat tuh. pas flickernya gagal ya. Ini si Halbert nih, Ya udah langsung. sekali tendang dari